Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meizi Ningsi dengan NIM 212221073. Saya dari kelas A, program studi ilmu komputer. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas 30 perintah yang ada pada command prompt atau CMD. Sebelum itu, perlu kita ketahui apakah itu CMD atau command prompt. Baik, CMD atau command prompt ini merupakan penerjemah baris perintah dari sistem operasi Windows yang menerima perintah atau input dari pengguna dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar dari perintah itu mengotomatiskan tugas-tugas melalui script dan file bash, melakukan fungsi administrasi tingkat lanjut, dan memecahkan salah atau memecahkan beberapa jenis masalah Windows. Baik, adapun 30 perintah pada CMD atau command prompt ini, yang pertama yaitu ipconfig. Ipconfig ini merupakan sebuah perintah yang dapat dituliskan pada jendela CMD untuk mengetahui alamat IP, subnet mask, dan lainnya. Yang kedua yaitu sistem info. Sistem info ini merupakan sebuah perintah yang berfungsi untuk menampilkan informasi sistem, operasi lokal maupun remote system. Yang ketiga yaitu task list. Ini merupakan sebuah perintah untuk menampilkan semua program yang berjalan pada sistem operasi. Yang keempat yaitu netstart. Ini berfungsi untuk mengetahui siapa saja yang memuat koneksi ke komputer. Yang kelima yaitu net. Ini digunakan untuk mengupdate, memperbaiki, atau melihat jaringan, atau bahkan melakukan setting jaringan. Yang keenam yaitu path ping, yakni perintah alat yang dapat diberi perincian praktis tentang latensi dan paket loss dan hop antara sumber dan tujuan. Yang ketujuh yaitu nslookup. Ini digunakan sebagai alat pemecah masalah untuk melakukan pengujian dan troubleshooting survei DNS. Yang kedelapan yaitu gpresolve. Ini digunakan untuk melakukan verifikasi semua pengaturan kebijakan yang berlaku untuk pengguna atau komputer tertentu. Yang kesembilan yaitu ARP. ARP ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah entry dalam ARP charge. Selanjutnya yang ke-10 yaitu date. Date ini digunakan untuk mengetahui tanggal serta mengaturnya melalui CMD. Yang ke-11 yaitu SCH task. Ini merupakan akses from perintah ke jadwal tugas atau salah satu dari banyak alat administratif Windows yang diremehkan. Yang ke-12 yaitu trachart, yakni menerima informasi tentang setiap langkah dalam rute antara PC dan target. Selanjutnya yang ke-13 yaitu ping, yakni membantu memutuskan apakah akar masalahnya adalah konfigurasi yang tidak tepat atau kegagalan perangkat keras jaringan. Selanjutnya yang ke-14 yaitu NetOne Show Profile, yakni menampilkan seluruh jaringan WiFi yang pernah terhubung ke perangkat. Kemudian yang ke-15 yaitu checker, yakni menenkripsi atau mendeskripsikan file dan folder. Selanjutnya yang ke-16 yaitu tree, yakni tampilan grafis struktur folder. Yang ke-17 yaitu get match, yakni menampilkan alamat MAC dari adapter jaringan pengguna. Yang ke-18 yaitu host name, yakni menampilkan nama host komputer. Selanjutnya bagian yang ke-19 yaitu attribute, yakni menampilkan, mengatur, atau menghapus atribut read only, archive, system, dan hidden yang terpasang pada file atau folder. Selanjutnya yaitu yang ke-20 final, yakni tampil informasi tentang pengguna pada komputer jarak jauh yang ditentukan. Yang ke-21 yakni NetOne Show Profile Name, yakni menampilkan detail informasi jaringan WiFi termasuk passwordnya. Selanjutnya bagian 22 yaitu runas, yakni jalannya program di bawah akun pengguna yang berbeda. Dan yang ke-23 yaitu doskey. Ini berfungsi membuat makro, mengingat perintah, dan mengedit input perintah. Bagian yang ke-24 yaitu addline, yakni berfungsi untuk membuat dan mengedit file teks dalam command prompt. Bagian yang ke-25 yaitu set.
di mana ya menampilkan variabel lingkungan CMD, EXE, dan memungkinkan Anda mengkonfigurasinya. Yang bagian ke-26 yaitu shift, yakni memindahkan variabel dalam file batch dan script. Bagian yang ke-27 yaitu sort, yakni daftar data dari file atau perintah dan output lagi diurutkan langsung di command prompt di file baru atau output lain. Bagian yang ke-28 yaitu time, yakni menampilkan waktu saat ini dan memungkinkannya untuk diubah. Selanjutnya yaitu var. Var ini menampilkan nomor versi Windows atau MS-DOS saat ini. Dan yang terakhir yaitu shutdown, yakni berfungsi untuk mematikan